Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Edi Herianto MF dan teman-teman yang berbahagia. Kali ini kami dari Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema dengan judul yaitu hubungan pedagogis antara guru wali dan peserta didik guna membentuk karakter sosial di SMA 1 Liksa dengan luaran yaitu podcast. Dan kami akan mempresentasikan dulu PPT kami sebelum melanjutkan video podcast kami. Perkenalkan saya Jadira Hikmah Resita yaitu moderator dan anggota kelompok saya yaitu saya Farulia menjadi datu lain di presentasi kali ini, dan saya Sumiati menjadi anggota presentasi pada kesempatan kali ini. Saya Dian Putri menjadi pemateri. Saya Bayu Dianika sebagai pemateri. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk Bayu akan mempresentasikan Ngalir aja. Mungkin kita langsung saja pemateri untuk mempresentasikan materi kami. Latar belakang. Silakan Lanjut langsung poin. Jadi, Oke, baik teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Nah, untuk menyelesaikan proyek yang telah diberikan, di sini kami mengangkat judul tentang hubungan pedagogis antara guru wali dengan peserta didik guna membentuk karakter sosial di SMA 1 Liksa. Nah, teman-teman, tepat pada 1 Juli 2025 kemarin, dunia pendidikan Indonesia mengenal satu jabatan baru yang menandai perubahan besar dalam cara sekolah mendampingi peserta didik, yakni guru wali. Kehadiran jabatan ini diatur dalam Permendikbud nomor 11 tahun 2025 yang menggantikan beberapa aturan sebelumnya seperti Permendikbud nomor 15 tahun 2018 dan Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024. Nah, pada peraturan ini dia menegaskan peran guru wali tidak hanya sebagai penghubung sekolah dan orang tua, melainkan sebagai pembimbing perkembangan akademik, sosial, dan emosional peserta didik. Tujuan utama dari adanya peraturan ini yakni untuk memastikan setiap siswa itu tidak hanya berhasil secara akademis, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi utuh yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, teman-teman, dalam sistem pendidikan yang baru ini, guru wali dan wali kelas itu ditempatkan sebagai dua fungsi yang saling melengkapi. Wali kelas tetap menjalankan perannya sebagai administratif dan koordinatif, sementara guru wali berfokus pada pendampingan yang mendalam terkait perkembangan akademik, sosial, dan emosional. Nah, untuk menggali informasi lebih dalam dari peraturan baru ini, kami menyusul 3 rumusan masalah. Di mana yang pertama itu bagaimana sih pemahaman dan pelaksanaan peran guru wali dalam membangun hubungan pedagogis dengan peserta didik, lalu bagaimana bentuk dan kualitas hubungan pedagogis tersebut antara guru wali dan peserta didik dalam pembinaan karakter sosial, dan terakhir bagaimana pengaruh dari hubungan pedagogis antara guru wali dan peserta didik ini terhadap pembentukan karakter sosial siswa, termaksud pada pencegahan perilaku negatif seperti bullying. Nah, selanjutnya kami akan memaparkan rumusan masalah yang pertama, yakni pemahaman dan pelaksanaan peran guru wali dalam membangun hubungan pedagogis siswa. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 11 tahun 2025 diartikan bahwa guru wali merupakan guru mata pelajaran di SMP atau SMPLB, SMA atau SMALB, bahkan SMK atau SMKLB yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan pendampingan terhadap murid secara individu, mulai
itu terdaftar hingga menyelesaikan pendidikannya di satuan pendidikan tersebut. Nah, pendampingan ini meliputi aspek akademik, pengembangan kompetensi, keterampilan, dan karakter murid secara berkelanjutan. Guru wali pada dasarnya berperan sebagai pendamping jangka panjang yang berfokus pada perkembangan holistik murid, berbeda dengan wali kelas yang lebih bertugas pada pengelolaan administrasi dan bimbingan konseling bagi siswanya. Nah, tugas guru wali ini diberikan sebagai tambahan dari tugasnya sebagai guru mata pelajaran dengan beban kerja sekitar 2 jam tatap muka per minggu. Singkatnya teman-teman, guru wali ini adalah guru mata pelajaran yang bertanggung jawab, membimbing dan mengawasi perkembangan akademik serta karakter siswa secara intensif. Nah, berdasarkan hasil wawancara kami dengan narasumber, yakni seorang guru PPKN yang menjalankan tugas sebagai guru wali di SMA N1 Lingsar, yakni Ibu Titian Hendriani SPD. Beliau mengatakan bahwa guru wali ini dapat dipahami sebagai figur pendamping yang memiliki kedekatan lebih intens dengan peserta didik dibanding hubungan guru siswa pada umumnya. Menurut beliau, seorang guru wali secara khusus ditugaskan untuk mendampingi sejumlah siswa dengan tujuan agar guru ini tuh dapat mengenali kondisi personal, kebutuhan pelajar, dan dinamika psikososial peserta didik secara lebih mendalam. Nah, dalam praktik pelaksanaannya, guru wali ini mendampingi sekitar 15-20 siswa. Jumlah tersebut dipandang cukup ideal untuk memastikan pendampingan dapat dikatakan secara intens dan terstruktur. Menariknya, pembagian siswa binaan ini tidak semata-mata bersifat top down, tetapi juga melibatkan pertimbangan preventif peserta didik. Apakah mereka ini sesuai dengan guru tersebut? Maksud sederhananya, pembagian dari satu kelas ini kan terdiri satu kelas ini terdiri dari 30 siswa. Nah, pembagian dari guru pendamping ataupun guru wali ini akan disesuaikan dengan kemampuan ataupun kondisi dari siswa tersebut. Apakah dia cocok dengan guru ini atau tidak? Nah, lebih lanjut juga beliau menegaskan bahwa landasan pembentukan dan mekanisme pembagian tugas guru wali ini berasal dari kebijakan Kementerian dan Dinas Pendidikan. Sekolah tidak sepenuhnya menentukan sendiri, tetapi mengimplementasikan arahan tersebut melalui keputusan kepala sekolah. Nah, temuan lapangan mengenai praktik guru wali di SMA 1 Lingsar menunjukkan bahwa kebijakan ini sesungguhnya merupakan upaya institusional untuk membangun hubungan pedagogis yang lebih humanistik dan reflektif antar guru dan peserta didik. Dalam perspektif pedagogis, kedekatan relasional yang dibangun melalui pendampingan 15-20 siswa per guru ini memungkinkan terciptanya ruang dialogis di mana guru dapat memahami kebutuhan, pengalaman, dan dinamika perkembangan siswa secara lebih utuh. Nah, berdasarkan hasil wawancara kami juga kemarin, bahwa dari peserta didik ini mereka merasa terbantu dari adanya ketentuan ataupun peraturan baru tersebut, karena mereka bisa menceritakan ataupun membagi hal-hal yang awalnya bersifat privasi dan lain sebagainya. Lalu mereka itu mendapatkan efek kepuasan ataupun kelegaan dari masalah yang telah mereka ceritakan kepada guru tersebut, karena mereka mendapatkan masukan ataupun arahan yang jelas dari orang yang sangat-sangat telah berpengalaman. Jadi mereka mengatakan bahwa sangat terbantu dan sangat dibantu dan dimudahkan dari adanya peraturan tersebut, baik dalam akademik, emosional, bahkan lain sebagainya. Nah, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan pemateri saya. Baik, yang kedua, bentuk dan kualitas hubungan pedagogis antara guru wali dan peserta didik dalam pembinaan karakter sosial.
Berdasarkan hasil temuan laporan kami kemarin dengan guru mata pelajaran PPKN yang juga mengemban amanah sebagai guru wali di SMA yang 1 Lingsar, menunjukkan bahwa hubungan pedagogis antara guru wali dan peserta didik menunjukkan bahwa dibangun melalui kedekatan emosional, komunikasi interpersonal yang intens, serta perhatian yang berkelanjutan terhadap kondisi akademik dan sosial siswa. Bentuk hubungan pedagogis ini terlihat dari respon siswa yang cenderung positif, di mana mereka merasa terbantu, diperhatikan dan memiliki figur dewasa dapat dipercaya untuk mencurahkan persoalan pribadi maupun pengalaman belajar mereka sehari-hari. Bentuk hubungan pedagogis relasional, dialogis, dan emosional. Berdasarkan hasil wawancara kemarin, hubungan pedagogis yang terbangun bersifat relasional dan dialogis, di mana guru wali tidak hanya bertugas memeriksa aspek akademik, tetapi juga menjadi tempat bagi siswa untuk bercerita tentang persoalan keluarga, pertemanan, hingga tekanan emosional yang mereka hadapi. Hal ini membuat guru wali berfungsi sebagai figura signifikan dalam kehidupan siswa, sebagaimana konsep pedagogis modern yang menekankan bahwa proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari relasi emosional dan kepercayaan. Pendekatan guru berupa menanyakan kondisi emosional mengapa murung, apa yang membuat dia belajar, menunjukkan bahwa pedagogis yang empatik, berbasis care, dan sangat selaras dengan teori pedagogis relasional Neil Norgis yang menyatakan bahwa pendidikan bermakna lahir dari hubungan peduli dipedulikan atau caring relationship. Kualitas hubungan pedagogis terbuka, efektif. Yang C, hubungan pedagogis dan pembinaan karakter sosial. Dalam konteks pembinaan karakter sosial, guru wali menyesuaikan pendekatan dengan karakter masing-masing siswa. Pertama, siswa rajin dan berprestasi diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan potensinya. Yang kedua, siswa pintar namun kurang disiplin dibina melalui penguatan kedisiplinan, ketepatan waktu, dan juga kehadiran. Pendekatan diferensial seperti ini mencerminkan teori pedagogis humanistik Carl Rogers bahwa pendidikan efektif harus diperhatikan individual difference dan mendorong aktualisasi diri sesuai kapasitas siswa. Guru wali juga aktif mendidik siswa terkait isu bullying dan pergaulan sosial dengan mendorong siswa untuk berhati-hati dalam menerima informasi, menjaga sikap, dan fokus pada pencapaian akademik. Ini menunjukkan bahwa guru wali berperan sebagai moral akademik, bukan hanya akademik bit, sehingga hubungan pedagogis membentuk nilai sosial siswa yang seperti bertanggung jawab, sopan santun, kehati-hatian, dan kemandirian. Kemudian analisis kritis, pendekatan emosional sebagai fondasi pedagogis. Data di lapangan memperlihatkan bahwa guru wali secara tidak langsung mengambil sebagai fungsi guru BK, namun dengan pendekatan yang lebih personal dan emosional. Hal ini justru menciptakan kualitas pedagogis yang lebih kuat karena siswa lebih mudah terbuka kepada figur yang berinteraksi dengan mereka setiap hari. Namun secara kritis perlu dicatat bahwa pendalaman emosi ini memerlukan kompetisi khusus, sehingga tanpa perlu pelatihan konseling dasar, guru berpotensi kewalahan atau keliru dalam menafsirkan masalah siswa. Kualitas hubungan yang baik bukan hanya bergantung pada pendekatan, tetapi juga kompetensi profesional dalam memahami dinamika belajar. Kemudian keterkaitan dengan perspektif filsafat ilmu. Kajian dalam filsafat ilmu hubungan pedagogis ini dapat dilihat melalui yang pertama epistemologi pendidikan, yang kedua aksiologi, dan juga ontologi. Pertama epistemologi, guru wali menghasilkan pengetahuan tentang siswa melalui pengalaman nyata, refleksi, dan interaksi berulang, knowledge by finite, sehingga pembinaan karakter sosial tidak bersumber dari teori semata, tetapi dari pemahaman konseptual. Kedua, aksiologi pendidikan. Relasi guru wali menekankan nilai-nilai moral seperti kepedulian, empati, dan tanggung jawab. Nilai inilah yang kemudian ditransfer kepada siswa melalui interaksi yang bermakna. Ketiga, ontologi pendidikan.
Kebijakan guru wali membentuk realitas baru di sekolah, di mana hubungan personal antara guru siswa menjadi struktur penting dalam ekosistem pendidikan. Berdasarkan temuan kami di lapangan dan analisis akademis, dapat disimpulkan bahwa bentuk dan kualitas hubungan pedagogis guru wali di SMA yang besar ditandai oleh kedekatan emosional, komunikasi terbuka, pendampingan berkelanjutan, dan pembinaan karakter yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Hubungan ini menciptakan ruang aman bagi siswa untuk berkembang secara sosial, emosional, dan juga akademik. Sekaligus menunjukkan bahwa guru wali berperan sebagai pendamping yang berfungsi humanistik dan moral, tidak hanya administratif. Jadi lagi akan disampaikan oleh rekan saya. Next. Kemudian ada pun pembahasan yang ketiga adalah mengenai pengaruh hubungan pedagogis antara guru wali dengan peserta didik. Kasusnya dalam hal ini adalah terkait dengan pembentukan karakter. Salah satu yang paling urgent adalah karakter anti-bullying. Teman-teman, seperti yang telah disampaikan oleh rekan-rekan pemateri kami, bahwasanya agensi dari tugas tambahan yakni guru wali ini adalah tidak hanya dalam pembentukan akademik saja, akan tetapi dalam pembentukan karakter sosial pada diri seorang peserta didik. Nah, salah satunya adalah karakter anti-bullying. Nah, berdasarkan hasil pengamatan ataupun observasi kami secara langsung yakni di SMA Negeri 1 Lingsar, bahwasanya aksiologi jika kita memandang dalam segi filsafatnya ataupun manfaat dari guru wali ini adalah salah satunya adalah pembentukan karakter moral. Nah, contohnya adalah dengan hadirnya guru wali ini, siswa mampu memahami bagaimana bentuk karakter yang baik untuk diterapkan kehidupan sekolahnya ataupun di luar dari lingkungan sekolah, seperti itu. Nah, kemudian tugas tambahan dari guru wali ini mencakup 2 jam tatap muka setidaknya dalam 1 minggu. Nah, tidak hanya itu teman-teman, meskipun diatur 2 jam tatap muka, akan tetapi guru itu mampu menyesuaikan kapan saja boleh dilakukannya pertemuan antara guru wali dengan peserta didik. Tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, akan tetapi boleh dilakukan di luar dari lingkungan sekolah. Nah, salah satu contoh hubungan pedagogis antara guru wali dengan peserta didik adalah mereka peserta didik itu kerap kali mencurhatkan apapun yang berkaitan dengan dirinya, seperti hal-hal yang personal ataupun akademik. Nah, kemudian dalam hal akademik itu siswa itu mampu lebih pintar kalau istilahnya. Mereka dapat mendapatkan motivasi belajar dari seorang gurunya kalau dalam segi akademiknya. Kemudian dalam hal pembentukan moralnya adalah mereka itu semakin sopan. Karena apa? Mereka menerapkan perilaku 5S juga di sekolahnya. Karena itu merupakan hal yang ia peroleh dari guru walinya. Nah, salah satu hal yang diperoleh adalah yakni karakter anti-bullying. Karena guru wali itu sangat menekankan kepada siswanya supaya apa? Supaya mereka saling menyayangi di antar sesama siswanya, seperti itu. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kami sudah presentasikan. Berdasarkan hasil observasi kami di SMA 1 Lingsar, dapat disimpulkan bahwa implementasi peran guru wali sesuai Permendikbud nomor 11 tahun 2025 telah menciptakan hubungan pedagogis yang humanistik, relasional, dan berkelanjutan melalui pendampingan intensif 15-20 siswa per guru. Hubungan yang dibangun bersifat dialogis dan emosional memungkinkan guru wali berperan tidak hanya sebagai pembimbing akademik, tetapi juga sebagai figur kepercayaan yang membina karakter sosial siswa seperti empati, kedisiplinan, kepercayaan yang dan tanggung jawab, serta signifikan. Kedekatan ini juga berpengaruh langsung dalam pencegahan perilaku negatif seperti bullying dengan menciptakan ruang aman bagi siswa, membangun kesadaran moral, serta menanamkan nilai Pancasila. Jika ditinjau melalui 3 aspek utama filsafat ilmu, hubungan pedagogis ini memperlibatkan kedalaman makna yang lebih luas. Dari aspek ontologi, peran guru wali mempertegaskan hakikat pendidikan sebagai proses kemanusiaan yang utuh, di mana siswa dipandang bukan sekadar individu yang belajar, tetapi subjek bermartabat yang berkembang secara emosional, sosial, dan moral. Dari aspek
epistemologi relasi guru wali siswa memperlihatkan bahwa pengetahuan dan membentuk karakter diperoleh melalui interaksi dialogis, pembimbingan personal, dan internalisasi nilai, bukan semata melalui transfer informasi. Pengalaman langsung siswa dalam relasi yang suportif menjadi sumber pengetahuan moral yang paling autentik, sementara dari aspek aksiologi peran guru wali mengarah ke praktik pendidikan pada tujuan etis yang luhur, mencegah perilaku negatif, menumbuhkan perilaku profesional, serta membangun siswa sebagai manusia yang berkarakter Pancasila, berintegritas, berempati, dan bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungan. Dengan demikian, implementasi guru wali tidak hanya menghasilkan peningkatan akademik, tetapi juga memperkuat fondasi moral, sosial siswa hingga mereka siap menghadapi dinamika kehidupan modern dengan karakter yang kokoh dan kesadaran yang etis yang matang. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan sedikit menayangkan video podcast, video luaran kami yaitu podcast. Dalam podcast kami mungkin bisa ditonton di YouTube, kami sudah upload. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami akan membuka sesi tanya jawab. Sedikit minta penjelasan ulang terkait apa sih guru wali dan bedanya dengan guru BK yang sudah ada dan wali kelas yang sudah ada. Kan tadi sekilas saya mendengar konsep guru wali ini adalah tentang guru yang gimana ya, memberikan konsep-konsep pendidikan karakter terhadap siswa-siswa dan diberikan siswa khusus begitu. Kayak konsep per kelas diampu oleh satu guru wali begitu. Kayak gini. Ya, Oke, nanti akan kita jawab ya. Mungkin itu saja, mungkin dijelaskan ulang terkait konsep guru wali, bedanya dengan guru konseling, bedanya dengan guru wali kelas. Begitu saja pertanyaan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya cukup simpel. Mengapa pemerintah merasa perlu menghadirkan jabatan guru wali selain wali kelas dan guru BK? Sekian dari saya, terima kasih.